Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Pak Guru berharap kabar kalian baik-baik saja di rumah. Baik, perkenalkan nama Pak Guru adalah Basri SPD, biasa dipanggil Pak Guru Ibas. Pak Guru sebagai guru kelas 3. Anakku sekalian, tahun ini adalah tahun 2020, seharusnya kita sudah memasuki tahun ajaran baru. Namun apa yang membuat kita harus tetap di rumah? Nah, salah satu cara kita untuk memutus tali rantai penyebaran virus corona itu disebut dengan COVID-19 adalah anak-anakku sekalian tetap stay di rumah, tetap tinggal di rumah dengan cara belajar di rumah. Dan jangan lupa pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan jaga jarak ketika keluar rumah. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki materi, anakku sekalian, alangkah baiknya kita ambil buku modul kita yuk. Sudah dapat semua buku yang kayak gini? Udah ya? Udah dapat buku modul tema 1. Nah, kita akan belajar di tema 1 yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke anak-anakku sekalian, meskipun kita belajar di rumah tidak perlu sedih, tidak perlu galau, apalagi marah, nggak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah belajar di rumah. Karena orang yang cerdas adalah belajar di mana saja. Karena belajar dengan Pak Guru, belajar menjadi semangat dan menyenangkan. Baik anakku sekalian, kita akan memasuki materi pembelajaran. Saya kira kalian sudah siap. Pak Guru yakin karena kalian anak-anak yang cerdas, kalian anak-anak yang pintar. Makanya sekarang kita ambil bukunya, buku modul kita yang baru adalah tema 1. Nah, sebelum kita masuki materi, kita harus mengetahui itu apa sih tujuan pembelajaran kita. Nah, Pak Guru akan sampaikan kepada kalian bahwa kita memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah dengan mengamati. Kita bisa lihat ya di papan, dengan mengamati siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua adalah dengan mengamati dapat membuat perbandingan. Dan yang ketiga adalah siswa dapat membuat kalimat berdasarkan kosakata yang diberikan. Baik anak-anakku sekalian, kita masuki materi kita yaitu mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Ayo kita mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Pertama kita harus tahu adalah makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pernah belajar waktu kelas 2? Pernah ya? Waktu kita belajar di kelas 2 belajar enggak yang namanya makhluk hidup? Manusia apa? Yang pernah kita pelajari bahwa makhluk hidup ada 3 macam. Ada yang bisa menyebutkan? Anak cerdas, anak pintar, ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama adalah manusia. Contoh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini adalah manusia. Yang kedua adalah tumbuhan. Dan yang terakhir adalah hewan. Inilah ketiga makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Ayo kita sebutkan sama-sama. Masih ingat yang Pak Guru ucapkan tadi? Yang pertama adalah manusia. Oke, betul, manusia. Yang kedua adalah siapa? Tumbuhan, betul sekali. Dan yang ketiga adalah binatang. Oke, baik anakku sekalian yang ada di rumah yang tetap cerdas dan tetap sehat, semangat. Sekarang kita lanjut. Ayo kita mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu ciri-ciri makhluk hidup? Bahwa manusia yang ada di muka bumi itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Apalagi ada tadi manusia, apalagi tumbuhan, apalagi binatang. Sekarang kita akan mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah makhluk hidup memerlukan makanan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Ada anak-anakku sekalian yang tidak suka makan? Ada? Mati dong kalau nggak makan. Makanya makhluk hidup memerlukan makanan. Makhluk hidup memerlukan makanan. Kerbau, sapi juga memerlukan makanan. Apa yang terjadi ketika sapi tidak mendapatkan makanan? 1 hari tidak makan mungkin lemas. Tapi ketika tidak makan selama 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 minggu, koit dia meninggal. Ya, mati. Oke, anakku sekalian, kemudian manusia. Bagaimana dengan manusia? Kita semua. Kita memperoleh makanan dari mana? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu kita memperoleh makanan dari mana? Betul sekali. Dari tumbuhan dan hewan. Bukan saja tumbuhan, tetapi hewan juga. Nah, bagaimana caranya? Nasi yang kita makan itu dari tumbuhan, padi. Nah, ikan yang kita makan itu dari binatang. Sehingga manusia memerlukan makanan dari tumbuhan dan hewan.
Nah, selanjutnya bagaimana dengan tumbuhan? Karena ciri-ciri makhluk hidup memerlukan makanan, maka tumbuhan pun memerlukan makanan. Bagaimana cara tumbuhan memperoleh makanan? Salah satu-satunya makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, yaitu tumbuhan, mampu memperoleh makanannya sendiri. Tidak perlu ke sana ke sini mencari, tetapi tumbuhan itu mampu menghasilkan makanannya sendiri. Melalui apa? Melalui daun. Paham sampai di sini anakku sekalian? Kalian ada anak-anak yang hebat, anak yang cerdas, karena anak yang cerdas adalah anak yang belajar di mana saja. Baik anakku sekalian, kita lanjut yang kedua. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah makhluk hidup bernapas. Ada yang masih bernapas? Atau ada yang sudah tidak bernapas? Bernapas ya? Bernapas, karena itu ciri-ciri makhluk hidup. Bernapas. Makhluk hidup memerlukan udara untuk bernapas. Melalui apa? Oksigen. Oksigen itu terkandung dalam udara, sehingga semua makhluk hidup mampu bernapas melalui oksigen yang terkandung dalam udara. Benar sekali anakku sekalian. Kita bisa lihat pada gambar ini bahwa ada ikan, ada tumbuhan. Nah, sekarang kalau manusia kita tahu bernapas dengan apa? Ciri-ciri makhluk hidup kan bernapas. Namun kita bagi lagi. Ada yang bernafas, kalau hewan itu ada yang bernafas dengan apa? Ada yang bisa menyebutkan enggak? Paru-paru, betul sekali. Yang kedua adalah ada hewan yang bernapas dengan insang. Yang ketiga adalah hewan yang bernapas dengan kulit. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Kita lihat, let to the sea. Nah, kita lihat ada gambar ikan. Ikan hidup di air. Hidup di air, dia tidak mungkin bernafas, tetapi dia bernafas melalui insan. Nah, itu untuk binatang atau hewan. Yang kedua adalah tumbuhan. Tumbuhan bernafas melalui pori-pori yang ada di permukaan daun. Baik anakku sekalian, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri yang ketiga. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah makhluk hidup bergerak. Berlari, berjalan, melompat. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Apakah kalian pernah melihat kucing sedang berlari? Pernah dong, pasti ada kucing di rumahnya. Nah, ketika kucing berlari, ketika kita sedang bermain bola, itu terjadi gerak. Sehingga manusia dikatakan bahwa makhluk hidup itu. Baik anakku sekalian, sekarang kita lanjut. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah makhluk hidup berkembang biak. Nah, ini dia nih berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Kalau makhluk hidup tidak berkembang biak, maka kalau misalnya manusia tidak berkembang biak, manusia habis. Nah, makanya makhluk hidup perlu berkembang biak. Nah, namun perlu kita ketahui anakku sekalian bahwa cara hewan untuk berkembang biak yaitu ada dua. Masih ingat ada berapa? Ada dua. Nah, ada dua. Yang pertama adalah berkembang biak dengan bertelur. Dan yang kedua adalah beranak. Ya, ada dua. Kita sebutkan bersama-sama lagi. Yang pertama adalah bertelur. Yang kedua adalah beranak. Betul sekali anakku sekalian. Nah, contoh hewan yang beranak, ada yang tahu? Ada sudah lupa. Nah, contoh hewan yang bertelur adalah seperti kucing. Betul enggak kucing? Sapi. Bertelur enggak sapi? Oh, salah Pak Guru, salah. Ternyata yang bertelur adalah ayam. Ayam. Nah, kalau yang bertelur apa lagi? Bebek. Ya, bebek. Dan yang melahirkan ternyata Pak Guru salah tadi. Ternyata kalau sapi itu melahirkan, kerbau melahirkan. Anak-anak di rumah pintar, cerdas. Oke, selanjutnya yang kelima adalah ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah makhluk hidup tumbuh.
Ya, tumbuh. Kita perhatikan bagaimana pertumbuhan pada manusia. Makhluk hidup ya mengalami dari kecil sampai besar. Itulah yang disebut dengan tumbuh. Kalau dia kecil mulu, kecil, dah tumbuh namanya itu. Kalau dia kecil, sedang, besar, tumbuh. Nah, coba kita lihat. Let to the sea. Makhluk hidup tumbuh. Pada manusia ya. Yang pertama adalah, waktu pertama kita lahir adalah bayi. Betul sekali anakku sekalian. Yang kedua adalah apa? Anak-anak. Oke, betul, anak-anak. Yang ketiga adalah remaja. Dan yang terakhir adalah dewasa. Jadi anakku sekalian bisa memperhatikan pada gambar ini bahwa ini adalah contoh pertumbuhan pada manusia dari bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Baik anakku sekalian, selanjutnya bagaimana ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir? The last symbol. Yang keenam. Ya, yang keenam adalah makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Ini dia nih yang baru buat kalian. Waktu kelas 2 belajar enggak yang kayak gini? Peka terhadap rangsangan. Yang mana itu Pak Guru? Ada yang bisa jawab? Belum Pak Guru. Kok belum? Tidak tahu Pak Guru? Oke, ayo kita cari tahu. Bagaimana makhluk hidup peka terhadap rangsangan? Tahukah kalian tumbuhan putri malu? Kebetulan Pak Guru bawa nih. Ini dia. Bisa dilihat. Ini adalah tumbuhan putri malu. Saya berikan contoh tumbuhan ya. Tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu ini mekar seperti ini. Ketika kita menyentuhnya, ayo anakku sekalian, boleh disentuh? Gak bisa ya? Oh, gak bisa. Nah, biar Pak Guru saja yang sentuh. Kalau aslinya dalam dunia nyatanya, ketika kita menyentuh tanaman ini, dia akan malu. Namanya juga putri malu. Malu dia. Nah, dia akan daunnya tertutup, ya, karena dia peka terhadap rangsangan. Itulah yang disebut dengan peka terhadap rangsangan. Mata kita ketika ditiup, itu terasa apa ya? Ada angin. Itu peka terhadap, kita merasakannya. Kita mendengar suara, itu yang disebut dengan peka terhadap rangsangan. Ketika kita disenggol, terasa enggak? Kita dicubit, terasa enggak? Itu dia peka terhadap rangsangan. Baik anakku sekalian, bahwa kita sudah mempelajari yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ada berapa tadi? Ada 6. Jadi kita sudah mempelajari hari ini yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah makhluk hidup memerlukan makanan. Yang kedua adalah makhluk hidup bernapas. Yang ketiga adalah makhluk hidup bergerak. Yang keempat adalah makhluk hidup berkembang biak. Dan yang kelima adalah makhluk hidup tumbuh. Dan yang terakhir adalah makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Bagaimana cara kita menyikapi keanekaragaman makhluk hidup yang ada di muka bumi ini? Perlu anakku sekalian tahu bahwa kita harus bersyukur dengan adanya keanekaragaman makhluk hidup. Kita bisa mengenal sapi, kita bisa mengenal kucing, kita bisa mengenal ular, kita bisa mengenal orang Papua, kita bisa mengenal orang Jogja, karena adanya keanekaragaman makhluk hidup. Bagaimana cara kita mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitu kuasanya Allah sehingga menciptakan begitu banyak keanekaragaman makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Kita perlu bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur? Pak Guru, saya nggak tahu. Bagaimana caranya bersyukur? Ya udah bersyukur. Jaga kelestarian lingkungan. Apalagi? Tidak membuang sampah di sembarang tempat, Pak Guru. Jawaban yang lazim Pak Guru sering dengar dari tahun bahala sampai sekarang ada. Bolehlah. Yang ketiga adalah kita harus berkasih sayang terhadap sesama. Oke, itu juga. Itulah semua yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu karena negara kita adalah negara Pancasila, ada di Pancasila keberapa? Sila keberapa yang tentang bersyukur? Yang 1. Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Together, kita sama-sama ya. Pancasila, sila pertama. Ada yang masih ingat bunyinya? Atau ada yang sudah lupa gara-gara hanya belajar di rumah? Nah, Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan
bintang. Oke, baik anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Adapun kesimpulannya adalah kalian sudah tahu sekarang ciri-ciri makhluk hidup, cara bersyukur, bunyi Pancasila sila pertama dan lambangnya. Banyak yang sudah kalian tahu hari ini. Pak Guru berharap dengan pembelajaran ini kalian paham, karena Pak Guru yakin kalian adalah anak-anak yang cerdas. Karena anak yang cerdas adalah anak yang belajar di mana saja. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Pak Guru ada tugas untuk kalian di rumah. Jangan lupa dikerja ya. Ini tugasnya berkaitan dengan pelajaran kita yang tadi, mudah kok. Silakan dibuka buku modulnya halaman 10 ya, yaitu berada pada bagian D kegiatan 1, dan pada halaman 14 kegiatan 2 itu silahkan dikerja, yaitu berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup dan bersyukur. Baik anak-anakku sekalian, Pak Guru kembali mengingatkan sebelum kita berpisah, pasti masih kangen sama saya nantinya ya. Sebelum kita berpisah, pesan-pesan Pak Guru adalah tentang COVID, karena kita masih dalam keadaan pandemi. Untuk memutus kenapa anak-anakku sekalian tetap di rumah, stay di rumah, itu adalah salah satu cara kita untuk memutus tali rantai penyebaran COVID-19 atau virus corona. Jangan lupa sering cuci tangan, gunakan masker, dan ketika keluar jaga jarak atau physical distance. Oke anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anakku sekalian paham, tetap dalam keadaan sehat, dan paling utama kalian tetap sehat ya, tetap cerdas, karena anak-anak yang cerdas adalah anak-anak yang mau belajar dimanapun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.